Oke, Pak, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Pagi, Pak. hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Selalu ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini dengan saya tentunya pada pelajaran agama Islam. Pada pertemuan kali ini insya Allah Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang tata cara penyembelihan hewan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kholik, tolong pimpin doa, Kholik. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih, Kholik. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian. Sebutkan hadir ya. Kalau yang hadir, yang tidak hadir sebutkan alfa. Muhammad Usman. Ada Khairuddin. Hadir, Pak. Kholik. Saya, Pak. Ahmad. Yang tidak hadir mungkin takut kali ya. Ahmad sakit, Pak. Baik, pada pertemuan ini kita akan tentang tata cara. Kalian pernah memakan ayam nggak? Pernah, Pak. Suka saya, Pak. Ayam mentah, Pak. Ayam Ayam masak, ayam sapi, mentah, Pak. sapi pernah makan nggak? Kalau dagingnya sih pernah, Pak. Kalau Nah, daging sapi maksud Bapak, daging sapi. Tuna, Pak. Kira-kira sebelum dimasak, sebelum kita makan itu hewannya diapakan dulu? Disembelih, Pak. Disembelih, Pak. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang tata cara penyembelihan hewan supaya hewan yang kita makan itu menjadi apa, Holik? Halo, Pak. Menjadi halal dimakan. Baik. Khairuddin, paham nggak itu apa arti penyembelihan? nyembelih motong leher ayam, Pak. Memotong, ya betul, memotong. Di dalam Islam, coba perhatikan apa yang Bapak sampaikan di layar di sini. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, ada gambar di situ, gambar orang sedang menyembelih. Nah, kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Besar, Ya, Pak. lihat, Pak. Ya, sip. Itu hanya contoh saja. Jadi di dalam agama Islam, agama kita itu ada beberapa ketentuan yang harus kita penuhi supaya hewan yang kita makan itu menjadi sehat dan halal. Yang pertama, kalau mau memotong hewan, pastikan orang yang menyembelih hewan itu beragama Islam. Jangan sampai beragama non-Islam. Kenapa harus beragama Islam? Kalau yang di luar Islam bisa tidak halal sembelihannya. Karena orang Islam harus menggunakan Bismillah. Kemudian dari segi
ada yang ketinggalan. Selain dia beragama Islam juga harus sudah dewasa dan berakal sehat. Orang gila, orang yang masih anak kecil itu hanya belum sah karena belum memenuhi ketentuan. Kemudian yang kedua yaitu tentang hewannya. Hewan yang disembelih itu adalah hewan darat. Hewan darat yang biasa kita temui, ternak lah istilahnya, yang biasanya berkaki 4, berkaki 2 ada juga, ayam misalnya, entok, itik, hewan darat, hewan ternak. Kalau hewan buas atau hewan liar itu hewannya. Yang ketiga, tadi kan hewannya harus hewan yang halal ya, hewan kita menyembelih anjing misalnya, kita baca bismillah, itu tidak merubah statusnya menjadi halal, tetap saja statusnya adalah haram. Tapi hewan yang halal pun kalau disembelih tanpa menggunakan ketentuan Islam, hewan tersebut menjadi haram untuk dimakan. Kemudian selanjutnya terkait dengan alat untuk menyembelih, Bapak telah siapkan alatnya dan Bapak bawa, gunakan pisau yang tajam. Nah, sebelum digunakan untuk memotong leher hewan, pastikan pisau ini kita asah terlebih dahulu. Kalian pandai ngasah enggak? Nggak bisa, Pak. Pandai, Pak. Saya Bang, pandai, pandai Pak. ngasah enggak? Saya Tahu pandai, sikit-sikit, Pak. Biasanya digorok-gorok ke batu lah gitu. Diasahkan ke batu, atau kalau ada gerenda langsung minta tolong ke gerenda, jam pisaunya. Pak. Soalnya biasa yang motong Ini orang Bapak. kaya, Pak. Kalau Bapak biasanya gunakan pisau yang seperti ini untuk memotong ayam, tajam pisaunya. Holik, kenapa kita memotong hewan itu harus menggunakan pisau yang tajam? Karena tidak boleh menyiksa binatang, Pak. Kalau tumpul kan sakit, Pak. Betul. Ya, betul. Ada hadis yang berbunyi, "Idza dzabahtum fahsinuz dzibhah." Kalau mau menyembelih, kita menyembelih, maka senangkan hewannya. Salah satu caranya adalah dengan falyurih dabihatah. Asah dulu pisaunya supaya hewannya tidak merasa kesakitan. Kemudian pada saat kita menyembelih, perhatikan Bapak menyembelih, ini tutorialnya langsung Bapak praktikan. Ma, ayam, Posisi oh, itu ayam, Pak. ini kelinci. kelinci. Posisikan pisaunya ke leher hewan, ke lehernya. Ini leher. Pisau yang tajam tadi harus memutus urat-urat yang terdapat di dalam leher hewan tersebut. Pastikan harus putus. Saluran-saluran di leher hewan tersebut. Kalian mungkin bisa praktikkan sendiri di rumah ya. Asalkan berani, insya Allah bisa. Nah, saat menyembelih itu jangan lupa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau lebih sempurna lagi, kita tambahi dengan membaca sholawat dan membaca takbir. Allahu Akbar. Tidak wajib menghadap kiblat, hanya lebih utama saja. Kalau tidak menghadap kiblat pun tidak apa-apa. Sampai di sini penjelasan Bapak. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Usman, ada yang ingin ditanyakan? Pak, kalau kita nembak burung tuh disembelih lagi enggak kalau udah kena tembak mati, Pak? Kalau hewan buruan itu, kalau memang kita telah membaca bismillah, pas kita temui hewannya telah mati, jadi tidak perlu lagi kita baca bismillah lagi. Kecuali kalau hewan buruan itu, ketentuannya, kalau memang kita dapati hewan yang kita tembak itu masih hidup, kita sembelih lagi bisa menggunakan bismillah. Tapi kalau sudah mati ya sudah mencukupi. Asalkan pada saat membidik itu telah membaca bismillah. Itu. Ya, Kalau Pak, untuk hewan apa? buruan. Ya. Ada yang lain? Holik, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Holik? Tidak ada. Nggak ada, Usman, Pak. ada yang ditanyakan? Paham, Pak. Rifai. Kalau Ya Pak. silakan Rifai.
Kalau putus gimana Pak? Kalau Pas kita lehernya nyembelih langsung terputus, apakah masih halal untuk dimakan? masih halal dimakan, cuman secara etika itu kurang patut lah. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, Bapak yang akan bertanya. Ada orang kita menganggap bahwa kalau perempuan menyembelih binatang itu, menyembelih hewan itu katanya tidak boleh dimakan. Kira-kira betul nggak kalau seperti itu? Enggak, Pak. Tidak. Hairudin, Tidak, alasannya Pak. apa? Alasannya, Pak, kalau orang rumah enggak ada, gimana makan ayam, Pak? Nah, betul. Sebetulnya tidak ada ketentuan bahwa yang menyembelih hewan itu harus laki-laki. Yang penting 3 syaratnya. Dia beragama Islam, kemudian telah dewasa, dan berakal sehat. Cukup. Alatnya berupa pisau yang tajam. Terus kalau seandainya pada saat memotong atau menyembelih hewan itu lupa membaca bismillah, kira-kira bagaimana? Apakah kita baca bismillah di akhir atau baca doa sujud sahwi? Gimana solusinya? Karena kita telah memotong ini, tapi kita lupa baca bismillah. Atau apa kita potong ulang lagi sekali lagi? Bagaimana kira-kira? Usman, Rifai gimana? Pas mau makannya baca bismillah Pak. Oh iya, betul. Kalau menurut Kholik bagaimana, Li? Kalau udah terlanjur dipotong nih, apa dipotong lagi? Kalau saya untuk kali ini sependapat dengan Pak Raffi, Pak. Oh, sama ya. Kalau Usman gimana, Usman? Kalau saya sih Pak, biasanya kalau saya lupa makan, saya bacanya itu Pak, Bismillahi wa awalu wa akhiru Pak. Bukan lupa makannya, kan pada saat kita menyembelih hewan lupa membaca bismillah. Apakah kita ambil lagi, kita sembelih lagi, baca bismillah lagi atau gimana? Saya bingung Pak, kalau saya sih biasanya kalau lupa makan itu tadi bacanya Pak. Oh, kalau menurut Hairudin bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Ada orang yang udah sembelih, Pak. Udahlah baca ya dulu akhirnya, Pak. Di akhirnya, Pak. Udah putus gimana enggak, Pak? Ya betul. Kalau hewan sudah mati ya tidak perlu kita sembelih lagi. Maka di sini pentingnya orang yang menyembelih itu beragama Islam. Kalau lupa pun insya Allah dimaafkan. Tetapi biasanya kalau untuk hal-hal seperti ini paling tidak bacalah bismillah. Maka kalau untuk hal-hal yang baik itu kita harus membiasakan memulainya dengan membaca bismillah. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan penyembelihan hewan ini? Saya Pak, udah paham. Doa Paham, ya? nyembelih, Pak. Doa nyembelih, Pak, apa, Pak? Kalau Bapak pribadi itu cukup baca bismillah saja. Bismillah ya. Tapi ada juga beberapa orang yang membaca doa yang panjang. Padahal itu juga tidak harus sih. Bismillah sudah cukup. Bismillah, sholawat. Orang kan kadang membedakan antara sembelihan kaki 4 dengan kaki 2 katanya. Kalau kaki 4 baca doa ini, kaki 2 doanya lain lagi. Itu mungkin yang membuat orang jadi takut untuk menyembelih. Kalau kaki Padahal 3 gimana, menyembelih Pak? hewan itu simpel. Kalau yang kaki 3 gimana, Pak? Apa, Lik? Kalau yang kaki 3 gimana potong doanya, Pak? Kaki 3? Iya, Pak. Gimana apa, Pak? Ya, kalau sapi lagi Kalau kaki mungkin, 3 Pak. itu dia mendapati. Kaki 3 tergantung lah. Kalau hewannya memang pincang, Oke. Itu tadi ya tentang ketentuan penyembelihan hewan di dalam Islam. Ada Bapak baca jurnal itu, karena kalian kan pernah lihat kalau kita potong hewan itu pasti hewannya menggelepar-gelepar kan? Iya, Pak. Umum terjadi seperti itu. Sapi, kambing, ayam menggelepar-gelepar. Saya membaca di sebuah jurnal, pas Bapak membaca itu, ternyata setelah diteliti oleh orang Jerman, hewan yang disembelih dengan cara Islam itu tidak merasakan sakit sama sekali. Kalau menggunakan pisau yang tajam itu. Kalaupun hewan itu menggelepar, itu karena reaksi dari keluarnya darah dari tubuh hewan melalui urat-urat yang putus tadi. Dari mana mereka menyimpulkan itu tidak sakit? Karena dari dipasang sesuatu alat di kepala hewan, di otaknya itu, sehingga pas dibaca di komputer tidak ada rasa sakit yang dibaca dalam
otak atau memori hewan tersebut. Jadi kalau ada anggapan bahwa oh Islam itu kejam menyembelih hewannya seperti itu, enggak. Itu justru tidak menyakiti hewan. Justru cara menyembelih di luar Islam itu yang sebenarnya menyakiti hewan. Seperti itu. Barangkali cukup jelas sampai di sini kan? Jelas Pak. Jelas, Pak. Terima Ya, kasih. jelas Pak. Nah, sebelum Bapak Jelas. mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin menyimpulkan bahwa sebelum kita memotong hewan, pastikan pisau yang kita gunakan itu harus tajam. Hewan yang kita makan halal. Supaya halal, hewan itu harus dipotong sesuai dengan syariat Islam. Demikian ya. Iya Bang. Ya, Usman, Rifai. Ya Pak. Kalau kita ngomong hewan, kita baca apa? Bismillah Pak. Bismillah. Kalau Usman, kita memotong hewan itu supaya hewan itu menjadi apa? Menjadi enak atau menjadi apa? Menjadi halal, Pak. Menjadi halal. Hairudin, Pak. kalau hewan yang kita makan itu tidak halal, dampaknya apa? Ya, merusak perkembangan pikiran kita, Pak. Merusak Dan makanan yang kita menjadi haram, Pak. Ya. Kalau menurut Holik, apa dampaknya kalau kita memakan daging yang haram, yang tidak halal? Dosa Pak. Berdosa. Ada satu lagi. Kira-kira apa? Satu lagi yang paling fundamental dampaknya. Haram Pak. Kita berdoa Tidak dikabulkan, Pak. tidak dikabulkan Allah karena yang kita makan adalah makanan yang Haram. haram. Baik, Haram. terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Kalau kalian ada keberanian, silakan kalian praktek sendiri di rumah ya. Kalau ada ayam yang sedang-sedang dimakan, yang daging yang sudah ada sekilo 2 kilo, kalian tangkap, kalian prakteklah di rumah. Tapi satu catatan Bapak tuh, jangan gunakan ayam tetangga. Gunakan ayam milik sendiri supaya menjadi halal. Siap Pak. Boleh cukup di rumah ya. Siap. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri kurang lebih bermanfaat. Bapak akhiri untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hewan kurban dan akikah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mantap.